Wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah saya sudah salat Isya bersama serta tarawih jam 11 kurang seperempat dan sisa daripada waktu seperempat jam kita manfaatkan buat kebiasaan kita menghidupkan majelis ilmu agama. Tak pernah mengenal bulan-bulan apapun dia, sekalipun ini bulan suci Ramadan, tetap yang namanya ilmu Allah Ta'ala wajib dihidupkan, sebab tiada Ramadan tanpa ilmu. Menyambung kembali daripada beberapa kelompok manusia yang tertipu, termasuk kita juga orang-orang yang tertipu dalam majelis ilmu. Tapi sekalipun demikian, sejelek-jeleknya seseorang yang tertipu sementara dia tahu ilmu, tidak seburuk nasib orang yang tertipu dia tanpa ilmu. Itu sejelek-jeleknya orang yang tertipu dengan ilmu, ya, ibarat persentase keuntungannya masih dianggap dia lebih beruntung 20% ketimbang orang tertipu tanpa ilmu. Sebagai contoh, orang dagang dengan ilmu dagangnya masih juga dia ketipu. Ya, ketipu gua dagangan. Tuh, berapa persen? 60%. Sama orang dagang, nggak tahu ilmu dagang, ketipu 90%. Dan bisa juga ketipu 100%. Hitung-hitungan masih mending. Ketimbang yang rugi 90 sampai 100%. Kenapa demikian? Benar rugi. Kok kayak bilang masih mending? Sebab dia ketipu hanya 60% gara-gara ilmunya. Masih terselamatkan 40% ketimbang yang ketipu tanpa ilmu habis-habisan. Tapi jangan sampai jangan sampai orang punya ilmu ya ketipu. Wah, itu sih udah ibarat main rugi-rugian untuk kebagian rugi dibanding orang yang untung. Kalau tadi kan perbandingannya sama orang yang rugi. Sama orang yang rugi tadi itu orang yang punya ilmu tapi ketipu masih mending 60%. Tuh, gue ketimbang yang nggak tahu ilmu, dia ketipu 100%. Tapi dibanding untung-untungan masih mending juga punya ilmu nggak ketipu. Tadi perbandingan sama orang rugi, sekarang perbandingan sama orang untung, mendingan nggak ketipu, gitu ya. Alhamdulillah. Kita juga termasuk ketipu. Ketipu apa? Ketipu dalam hal urusan memelihara ilmu. Kita ketipunya di situ doang. Ketipu dalam hal urusan memelihara ilmu. Sebab memelihara ilmu lebih susah. Arti memelihara ilmu tuh mengamalkan ilmu sesuai dengan aturan yang ada. Itu namanya memelihara ilmu. Kita ini masih termasuk orang yang ketipu karena memelihara ilmu. Ketipu karena memelihara. Gimana tuh? Ketipu karena memelihara. Artinya merawat yang ada masih jebol. Gimana orang yang nggak tahu cara merawat? Sudah. Memang pada molor. Pengajian yang ke-64, 65 sekarang, 64 perasaan. Kemarin nggak ngajar kemarin 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu nggak ngajar. Ya Mama, sekarang yang pengajian yang ke-64, 65 bagus. 64 perasaan. Maksudnya kan 69 orang 3 kali nggak ngajar. Maksudnya ya, kalau pengajian yang ke-64 dan besok pengajian bulanan begitu biasa tarawih berjamaah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Usahakan jam 8 mulai, jam 9 tarawih selesai sampai 9 seperempat ngaji sampai selesai jam 11. Allah SWT. Sebab aneh ngimbangin orang yang jauh. Kok jam 12 selesai, mereka pulang tuh langsung sahur. Semen kebagian bunyi piring doang. Sampai rumah, tok, Allahu Akbar. Jadi pertimbangan tadi membuat aneh untuk memulai lebih awal. Pak Arsyad nggak datang ya tasyakuran. Datang Pak Arsyad, nggak narok kali. Kata Pak Arsyad, udah bulanan kita dipalak, tasyakuran namanya orang bergembira ria masih lo minta juga. Masih minta juga ya deh. Saya orang sini yang nggak ada nih. Saya anak muda sini yang nggak ada, yang nggak hadir. Saya anak muda sini yang nggak ada, yang nggak hadir ke tasyakuran mohon meninggalkan tempat. Kalau jamaah aneh nggak hadir gitu, tasyakuran itu si orang murtad. Murtad di mata anak. Makanya orang yang nggak ada berkahnya itu orang yang dalam imbauan ana nggak terpanggil hatinya. Itulah orang-orang yang rugi dunia akhirat. Tak pernah mengindahkan imbauan-imbauan ana itu orang yang rugi dunia akhirat. Deh. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu yang tak ada sentuhan kebaikan di dalamnya, tak merangsang manusia untuk melaksanakan ilmu yang diajarkannya,
sehingga terjadi perubahan demi perubahan dalam hal urusan ibadahnya, dalam kesehariannya kepada Allah Ta'ala dan ibadah kepada manusia, artinya berbuat sesuatu sesuai dengan aturan agama kepada umat manusia, sesuai dengan aturan ilmu yang ada, nggak mengarah manusia semacam itu, maka majlis tadi majlis yang tak ada makna sama sekali. Apaan kek majlis apa kek, melihat tak merangsang manusia untuk berbuat tuh, dia melaksanakan apa yang didapat dalam majlis-majlis tadi, maka majlis itu tak ada baiknya buat semua yang ada. Gurunya kek nggak manfaat, saya yang hadir udah orang-orang yang ketipu, ya, gurunya ketipu, yang dengar ketipu, nggak menambah baik dirinya sama Allah Ta'ala. Kalau nggak nambah baik dirinya sama Allah Ta'ala, berarti nggak nambah baik sama manusia. Tolok ukur atau barometer atau standar seseorang baik sama Allah Ta'ala sampai sejauh mana dia berbuat baik kepada manusia. Tuh, menurut aturan ilmu agama. Kalau kita kan sekarang lain nih, yang penting baik sama manusia, meskipun Allah Ta'ala laknat, gua nggak pikirin. Nih orang sekarang, yang penting baik di mata manusia. Sama Allah Ta'ala gua nggak pikirin. Tuh orang sekarang. Tuh orang sekarang umumnya begitu. Orang sekarang umumnya begitu. Sama manusia terpuji, sama Allah Ta'ala terlaknat. Alhamdulillah. Makanya orang-orang yang baik di sisi Allah Ta'ala terlaknat, terkutuk di mata manusia. Orang-orang yang baik di mata Allah Ta'ala terkutuk, terlaknat, terhina di mata manusia. Tapi orang-orang yang terlaknat di mata Allah Ta'ala terpuji di umat manusia. Bedakan tuh bahasa tuh. Artinya orang gak demenin. Semua orang baik di sisi Allah Ta'ala mutlak terhina di mata manusia biasa. Terus manusia hina. Dan setiap orang yang dihinakan Allah Ta'ala terpuji di mata manusia biasa. Tuh beda bahasa, ya pahamin tuh bahasa tuh. Sama sekali Muhammad. Ya udah. Fala khaira fi itu waraghbah mahmudah. Ya, sifat keinginan yang dalam anjuran agama itu sesuatu yang terpuji. Bismillah. Waraghbatu mahmudatun li'annaha tab'ats 'ala al-'amal. Sifat imbauan yang mengarahkan manusia kepada hal-hal yang berbuat baik, ya, dari perbuatan baik dari sudut pandang agama terpuji. Kenapa? Sebab hal tadi, ya, membangkitkan seseorang untuk berbuat anjuran-anjuran yang sifatnya keagamaan, ya, apa kayak yang namanya kebaikan dari sudut pandang agama tuh terpuji. Kenapa? Hal tadi membangkitkan manusia untuk bisa mengerjakan atau berbuat sesuatu yang baik di mata agama. Tapi sekarang kan anjuran demikian indah. Sampai Ramadan aja, sampai bulan Ramadan ya tarawih belum habis. Antara penutup tarawih, antara tarawih dengan witir kan suka ada yang bangun tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Itu saudara-saudara gitu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Anda kok dengar kalimat-kalimat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Anda ketakutan itu. Astagfirullah, Allah. Anda ketakutan ya. Kaum muslimin dan muslimat, so'imin, so'imat, ya, muka ketepat. Muka ketepat, muka lepat, muka donat. Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Anda ketakutan, Allahumma, takut, ya Rabb. Ya, kita orang hina tapi bahasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau model lo dengan bahasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana orang yang dihinakan? Itu bahasa sekadar basa-basi. Basa-basi kok menipu, bukan yang basa-basi. Basa-basi kalau jadi menipu, jangan coba-coba kau gunakan bahasa basa-basi. Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan. Kata-kata dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nggak gampang itu. Kalau dimuliakan sama RW RT setempat wajar. Para jamaah yang dimuliakan oleh orang tuanya wajar. Para jamaah yang dihormati oleh guru-gurunya, wah itu sih satu hal yang maklum. Sebab guru kalau nggak hormatin murid nggak dapat duit. Wajar. Anak nggak dihormatin oleh bapaknya kabur main duit. Kan gitu. Tapi kalau dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana pikiran lo sih? Malu dong. Paling tidak orang malu sama dirinya sendiri, selamat. Barang siapa punya sifat malu kepada dirinya sendiri, dia selamat dalam urusannya. Selamat deh. Kalau punya sifat malu sama diri sendiri ya. Biarkan kita muka malu. Muka malu perbuatan kagak. Mukanya muka pemalu, kita rampe rate. Muka pemalu. Lihat Mas Nanto.
Janji gampang Beb deh, besok deh, enggak pagi sore deh. Ada bawa tukang gambar, kita nungguin sampai enggak sembahyang tarawih. Ada Bang Mamat, gue bilang apa, janji mah Habib. Habib kan nagihnya di speaker. Selesai. Assalamualaikum. Wa ma yuradu li ghairihi fa idza qasara 'anil ada ila dzalikal ghair falagi matalahu. Udah kesimpulannya. Udah kayaknya udah. Wa rubbama yaqtaru bima yasma'uhu minal mawa'iz. Ada kalanya juga seseorang itu bisa tertipu dengan apa yang didengarnya dalam bentuk nasihat atau pandangan atau petuah. Ada kalanya juga seseorang bisa tertipu dengan sesuatu yang didengarnya dalam bentuk pandangan atau nasihat atau petuah dan sesuatunya. Wah, gimana ya tuh? Ada kalanya seseorang itu bisa tertipu dengan apa yang didengarnya dalam bentuk nasihat. Bayangin ente. Bayangin, tadi pembukaan aja udah ngomong begitu tuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini bukan itu lagi. Warubbama yaqtaru, kadang-kadang seseorang tertipu bima yasma'uhu dengan sesuatu yang didengarnya minal mawa'iz dalam bentuk nasihat. Nasihat tadi belum nasihat udah nipu. Bukan yang bicara menipu. Melihat kalimat tadi membawa tipuan buat yang punya diri maupun yang mendengarnya. Sedangkan ini sudah tipuan dalam bentuk nasihat. Orang bisa ketipu dengan nasihat. Bayangin, sering kalian bilang, nasihatnya benar tapi tipuan. Sering kalian dikasih tahu. Iya, wah nasihatnya benar, bahasanya benar, hadis Qur'annya benar, tapi tipuan nggak tahu loh. Tuh, dari dulu sering ngomong begitu. Nah ini, di antara nasihat tadi, min fadli huduril majlis wa fadlil buka. Tipuan-tipuan dalam bentuk nasihat di antaranya, ya, keutamaan hadir di majlis ilmu. Orang bisa ketipu. Jadi hadirnya menipu dia. Kenapa demikian? Sebab dia demen hadir. Tuh, pengamalan dari ilmu yang diketahuinya tidak laksanakan, maka hadir orang tadi tertipu. Tuh, itu yang dibilang ngaji masuk neraka. Tuh, yang bahasanya ngaji akhirnya masuk neraka jahanam, pantangan gue ngaji masuk neraka jahanam. Tuh diantaranya. Ngaji masuk neraka jahanam nih, kuncinya terbuka sekarang. Ngaji rajin lo ngaji 60 tahun ngaji masuk neraka buat apaan? Pantangan sama gue ngaji masuk neraka jahanam. Nih, sekarang ketahuan. Orang ngaji betul Allah Ta'ala terima ya, amalnya, ilmunya. Wah, nggak ada yang modal-modal begini deh. Nggak ada yang modal-modal bertolak belakang dengan bahasa aneh. Kalau lo ibadah dasarnya ilmu Allah Ta'ala terima, Anda setuju dan cocok dengan apa yang gue sampaikan selama ini. Kalau nama lo, amal lo, kerjaan lo, ibadah Allah Ta'ala cocok sama Anda. Kalau amalnya diterima ya, ilmunya betul Allah Ta'ala katakan ya, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat sama diri lo. Wah, mana cocok. Kenapa? Wal amalu soleh yarfa'u. Sebab amal soleh itu ngangkat derajat seseorang. Amal soleh itu ngangkat derajat seseorang. Oh iya, paham ini? Artinya kerap kali orang itu berbuat satu kebaikan Allah Ta'ala terima. Tuh, ngerti ya? Nah, ilmu kan kebaikan di atas kebaikan. Berarti semasa ilmu yang diberikan dan diajarkan terjadinya pengamalan, terangkat segala macam bentuk amal solehnya. Kan begitu, diberi lagi dengan kebaikan, udah enak aja sama-sama dibawa. Tuh, tapi nyatanya, emang kok belum mampus, belum melihat hasilnya. Nah, Assalamualaikum. Ofadil buka, karena orang di majelis ilmu tuh entah bagaimana suka nangis, nangis tuh menangis kok kata wali, perasaan nangis ada 5 macam. Perasaan dulu diterangin sembarangan ya udah ya. Dulu perasaan nangis ada 5 macam, dan pernah terangin di sini gue sih. Nangis ada 5 macam tuh, aneh lupa tuh meneranginnya. Sebab kita juga kadang-kadang suka nangis. Nangis kita bagaimana? Yang pasti nangis aneh kadang-kadang ngelihat muka jamaah susah. Ya Rob, kapan ngobatinnya? Tuh kadang-kadang kalau lagi baca doa tuh bebayang muka-muka susah di antara jamaah dengan berbagai persoalan, suka nangisin jamaah aneh. Tuh aneh ngaku-ngaku, tapi nggak pernah nangisin Pak Arsad. Sebab belum waktunya. Kata Pak Arsad jangan ngomong begitu, Beb. Sembang keterusan. Nggak apa-apa bulan puasa, Pak Arsad. Nggak apa-apa. Siapa yang mau mati bulan puasa? Nunjuk. Anu oga. Siapa yang mau mati bulan puasa? Beb, surga ganjarannya. Lu tahu dari mana? Mati bulan puasa, surga. Bidadari nungguin. Bidadari nggak kenalin lu. Lu paling nggak mau mati bulan puasa. Kecuali ada jaminan. Mati bulan puasa masuk
surga. Yang mati bulan puasa masuk surga, ada pintu surga terbuka, bidadari menanti kehadiran Anda. Yang model-model bagaimana? Bukan muki-muki dimuliakan Allah Ta'ala. Bukan muki-muki model ada orang waktu tasyakuran belum sempat Anda keluar, datang lebih dulu. Rupanya berkah kaset-kaset ilmu yang Anda sampaikan di mana majelis, ya. Artinya misalnya kaset Al-Mubarakah Anda setel di lain kampung, ya. Kaset Bukit Duri Anda setel di Al-Mubarakah dan sebagainya, ya. Ada penjelasan tentang doa yang ketika dibaca di kubur mayit, ya. Sejak dibaca Allah telah angkat siksa kubur sampai hari kiamat. Ada 2 orang datang sama Anda kurang lebih waktu itu 7:30 malam tasyakuran. Gitu, ngasih Anda duit. Bib, ngomong doanya mana Bib? Anda tahu nih, doa anti siksa. Agak kebagian siksa juga loh. 20 mau anti siksa. 20.000 mau selamat dari siksa kubur. Yang ngasih cepet gua pikirin. Enggak harus kabar Bib. Ntar kok udah mati baru yang bacain. Gitu. Pulang terus. Ngasih 20 minta doa. Ada yang nggak ngasih kita bagi itu doa. Gitu. Tuh berkah kaset-kaset tuh. Ya, walaupun yang namanya kaset ana apapun isinya manfaat. Ame orang yang akalnya normal, akalnya waras. Udah. Tadi kan orang kalau di majelis taklim tuh dengar nasihat nangis, tuh ya. Dengar penceramah, penceramah udah pulang. Orang tepuk, kenapa nangis udah pulang? Biarin, gue masih mau nangis. Gue masih mau nangis. Itu. Bab al-buka tuh juga fadlun. Buka, yakni menangis itu adalah karunia, des keutamaan, des punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau nangisnya tadi memang atas dasar tangisan agama. Apa itu tangisan agama? Ketika ente pernah berbuat sesuatu dosa di atas dosa, kemudian ente sadari pada saat itu dengan nasihat baik berbentuk ancaman maupun sifat itu nasihat, ya, untuk Anda bisa kembali menyadari dari dosa yang ada, yang sudah cepat tobat, kan begitu. Orang itu saat itu teringat tuh akan dosa yang pernah dikerjakan, dia nangis dengan soal tadi itu buka yang membawa apa? Rahmah. Tuh buka yang dapat membebaskan orang tadi daripada siksa neraka jahanam. Tuh buka yang model tadi, nangis yang begitu tuh. Itu bukan nangis nggak urusan pape. Idul Fitri nangis cerita anak yatim. Jadi belum lama habis gambar anak yatim, gara-gara di 100 perak nggambar anak yatim, khotib cerita anak yatim, dia nangis sampai gitu. Bukan begitu. Oh iya, lu kan tahu yatim. Iya, umur 7 tahun gara-gara layangan putus saya naik ke genteng lu gambarin. Kan begitu, bukan begitu nangisnya. Itu. Wa rubbama tadkhuluhu riqqatun ka riqqatin nisa fa yabki. Ada kalanya juga tipuan-tipuan tadi yang orang itu suka nangis, ya, kemasukan sifat lunak atau sifat lembut, ya, sebagaimana lembutnya hati wanita. Ya. Sifat tangisan itu memang karunia, tapi bisa juga menipu. Yang akibatnya orang itu bisa saja nangis karena kemasukan sesuatu yang sifatnya satu hal yang lembut, di mana sifat lembut ini ada tuh persamaannya dengan lembutnya hati wanita. Itu bukan yang begitu. Dengar azan doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orangnya azan takbir. Ya, yang ngaco dengar nangis. Orang tepuk belum selesai. Oh, belum. Ditanya begitu. Baru dengar apa malam takbiran nangis. Dengar malam takbiran nangis. Apa urusannya? Baru ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beduk belum selesai. Nah, orang langsung ke kamar kunci pintu nangis. Bininya bangun nih, tak tahu Pak, buka. Sebentar belum selesai. Apa-apa nangis begitu. Itu mudah-mudahan antum satu masa bisa ngalamin nangis ya, mudah-mudahan. Itu nangis yang apa? Nangis yang apa gimana ya? Nangis yang merupakan jeritan hati. Itu nggak bisa disifatkan ya.
Tuh, gara-gara punya nangis si akhirnya identik dengan perasaan hati wanita yang lembut, akhirnya faya beki dia menangis deh. Nangis. Nah, ada yang begitu. Rubama yasma'u kalaman makhufan fala yazidu ala an yusafiqa bi yadihi. Ada kalian juga orang bisa ketipu karena dia mendengar suatu ucapan atau rangkaian kalimat yang menakutkan, ya. Tapi fala yazidu ala an yusafiqa bi yadihi, enggak ngambil kesempatan, enggak nambah dirinya jadi baiknya. Enggak nambah dirinya jadi baik. Enggak nambah diri jadi baik, enggak beroleh keberuntungan dari mendengar sesuatu yang menakutkan, justru bukannya jadi sadar untuk kembali, sekedar pada saat dia itu takut, hilang aja lagi. Banyak orang begitu. Banyak. Banyak dulu, lalu dia atau seraya dia berkata, ya Rabbi salim, ya Rabb terima rasa takut dia yang sementara. terima rasa takut dia yang sementara. Enggak begitu ya. Au yaqulu, atau seseorang bisa ketipu ketika dia mengatakan naudzubillah. Lihat, seringan dia dengar deh. Naudzubillah, arti naudzubillah kami berlindung kepada Allah. Au subhanallah, maha suci Allah. Au nahwi dzalik, au nahwa dzalik, atau sejenisnya. Apa aja? Astagfirullah, naudzubillah, subhanallah, ma'adzallah dan sejenisnya. Bisa orang itu ketipu. Dengan bacaan-bacaan tadi, di mana sifat bacaan atau rangkaian kalimat yang bunyi astagfirullah, naudzubillah, ma'adzallah, terus subhanallah dan sebagainya, wa yazunnu, dia mengira, dia menduga, ya, annahu, bahwasanya dia qad atabil khairi kullih, telah berbuat kebaikan seluruhnya. Jadi dia ngomong begitu, ya, seperti misalnya naudzubillah dari hal-hal yang tidak bagus, dia berlindung, padahal dia terus berbuat tidak bagus. Seakan dengan ucapan naudzubillah dia sudah melindungi dirinya. Padahal dia sendiri nggak pernah mau berbuat untuk menjauhkan sesuatu yang dia berkata naudzubillah. Ya, astagfirullah misalnya begitu, astagfirullah. Dia sendiri dalam kata-kata istighfar tadi tidak mau menjauhkan hal-hal yang dia beristighfar dari bahasanya tadi. Orang-orang yang bisa ketipu begitu. Anda paling sakit hati kalau Anda ngomong orang istighfar. Anda paling sakit hati kalau Anda ngomong orang istighfar. Astagfirullah. Wah, mau gamparin dulu. Istighfar ketika Anda ngomong, lihat orang jahil. Kebenaran yang Anda sampaikan tapi nadanya sombong di istighfar. Kalau kebenaran yang disampaikan nadanya sombong, nggak ada kebenaran dibawa dengan kesombongan, ente. Tidak ada kebenaran dibawa dengan kesombongan. Nada barangkali sombong, tapi nggak ada kebenaran dibawa dengan kesombongan. Sebab kebenaran dibawa dalam kesombongan adalah ketidakbenaran. Bisa dimulai ente istighfar dalam kebenaran. Orang gila. Arti ya. Wahwa maghrurun, dan orang-orang yang demikian keadaannya, ya, tertipu. Fahada wa amsaluhu minal ghurur la yuhsa. Ini dan yang sejenisnya apa saja yang ente bisa kembangkan sendiri, ya, adalah termasuk di antara contoh-contoh tipuan yang tak dapat dihitung lagi. Wa inna ma dzakarna hadzal qadra litanbih ala ajnasil ghurur li ghasa alaih. Dan hanya saja kami sebutkan, ya, kadar ini, kedudukan ini, ya, urusan ini untuk diambil perhatian dari jenis-jenis tipuan lainnya agar Anda bisa kembangkan dengan sendirinya, untuk bisa diadakan komparasi atau perbandingan dengan lain-lain yang malam azkuruhu, dengan hal-hal yang tidak aku sebutkan daripada contoh-contoh tipuan. Atur sendiri deh. Ini dulu pernah aneh kasih tahu satu doa yang biasa aneh lazimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ame satu tuh yang aneh dapat. Perasaan dulu pernah aneh kasih di sini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau aneh kan baca doa kan enggak pernah pakai ana, pakai nahnu terus. Allahumma inni as'aluka, ya. Apa itu? An usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Allahumma inni wahai Tuhanku sungguhnya aku as'aluka memohon kepada kamu ya. Apa itu? Tadi anjane. An usyrika bika syai'an, aku ya menyekutukan engkau dengan sesuatu apapun. Wa ana a'lam, sedang ana tahu dalam urusan tadi. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau. Apa lagi? Aneh kok baca doa atu enggak bisa ente. Ya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah bilang kepada engkau, an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, aku menyekutukan engkau ya dalam sesuatu sedang aku itu tahu. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada engkau ya lima la a'lam, dalam hal-hal yang aku tidak ketahui. Tuh baca tuh, jangan tinggal tuh habis sembahyang, boleh sekali boleh 3 kali. Tuh itu Allah Taala pelihara insyaallah sih, alhamdulillah mungkin enggak 100%, paling tidak 40% ketolongan ente daripada tipuan-tipuan hati. Ya, tipuan-tipuan hati atau bisikan-bisikan iblis yang menggoda. Tahu insyaallah Tuhan pelihara. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jangan ambil berkah ramai-ramai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Melihat baca